Tes 1, 2. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Percaya Tuhan menolong kita, Tuhan akan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam kita. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang cerah Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami, telah melindungi kami, memberkati kami, dan melimpahi kami dengan kemurahan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu terus menolong kami. Tangan Tuhan yang luar biasa itu terus menopang kami. Sumber pengharapan kekuatan kami yang tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Setiap kami mau siapkan hati kami, siapkan hidup kami dan jiwa kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang hadir dimanapun kami boleh menerima siaran ini Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir di rumah tangga demi rumah tangga, bahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami mau sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau angkat kemurahan Tuhan, angkat pujian ini. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah
dahsyat, Kau hebat atas kami Tuhan. Ya Rama Shankara Lama Sekara Lama Sekara. Mari sama-sama kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Kami angkat wajah kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, Engkau hebat atas hidup kami. Kau perkasa, Kau dahsyat, Kau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Semakin kami mencintai Engkau Tuhan, semakin kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami punya jaminan atas setiap kehidupan kami. Kami punya jaminan yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Jaminan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Disanjung Kaulah Tuhan dari setiap pujian umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengelaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Silakan kasih tos kiri kanannya. Kita mau katakan, Tuhan Kau berikan cinta-Mu untuk kami Tuhan. Cinta-Mu tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Tuhan Kau berikan cinta-Mu tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gontar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan Kau berikan cinta, Tuhan Kau berikan cinta-Mu tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan ganti.
selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu. Amin. Selamanya tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Ya. Kita mau naik pujian kembali, Kau ubah ratapku menjadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Hanya Allah sendiri yang sanggup mengubahkan puji-pujian kita dengan tari-tarian, ratapan kita dengan tari-tarian, dengan sukacita yang dari tempat Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We love you Lord. Sungguh indah saat bersama Engkau Tuhan. Sungguh ajaib saat kami, hari-hari kami boleh kami lewati bersama Tuhan. Sungguh sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah bisa kami bayangkan. Kemanakah aku
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Yes, God. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir
menebus kami dari hukuman kekal. Oh, sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Tak pernah bisa kami bayangkan Tuhan, tidak sampai pikiran kami Tuhan menyelami setiap kasih-Mu Tuhan, setiap kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Ya Ramasyaikaramas. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau yang rela untuk boleh mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus manusia. Ya Ramasyaikaramas. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia yang tidak layak kami terima, tapi kami boleh memperolehnya. Terima kasih untuk panggilan Tuhan. Terima kasih untuk pilihan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang di bumi ini untuk boleh memperoleh kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Ramasyaikaramas. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Saya undang hambanya. Bapa di surga, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di hadapan-Mu hari ini semata-mata oleh karena anugerah-Mu, oleh karena tangan kasih Tuhan yang sudah menjangkau kami, yang sudah membawa kami, mengambil kami dari kesia-siaan ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan sungguh benar ya Bapa bahwa kasih-Mu sungguh tak terselami Tuhan oleh pikiran kami Tuhan. Dalamnya kuasa-Mu Tuhan, besarnya kasih-Mu atas kami tidak terselami bagi kami ya Bapa di surga. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan Engkau siapkan yang terbaik bagi kami. Engkau sudah lakukan itu, Engkau sudah tunjukkan itu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, mari Tuhan, Tuhan Roh Kudus yang leluasa bekerja di tengah-tengah kami gereja-Mu. Apa yang sungguh menjadi rencana Tuhan, agenda Tuhan atas gereja-Mu secara khusus di GKD Palangkaraya Bapa di surga, mari Tuhan yang berbicara Tuhan di tengah-tengah kami.
Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan seluruh hidup hamba Tuhan yang kuasai sepenuhnya. Demikian juga untuk semua kami jemaat Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh menanti-nantikan suara Kristus. Itu kami mau dengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu. Kami berdoa untuk semua jaringan yang kami pakai ya Tuhan, semua internet, listrik Tuhan, semuanya berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sungguh firman-Mu sampai Tuhan dengan jelas Tuhan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya cek dulu ya. Minta tolong siapa yang ada di Mama Ricci, ke sinyal dari Manjuhan bagus aja kah? Baik suara maupun gambar. Agak Ceket ya. Iya. Bapak Matt gimana? Saya cek di dua posisi ya, di Kereng sama di. Suara kalau nyaring Pak. Gimana Pak Matt? Suara Abang kurang. Suaranya putus-putus kah? Enggak, bagus aja Pak. Oh iya, maaf. Di sini low jaringannya rendah. Saudara-saudari yang ada di Manjuhan, tolong dicek HP-nya, adakah yang pakai jaringan Kemah Daud? Kalau ada tolong di off-kan dulu ya. Ini jaringan dari tadi. Saya ngawasi juga anak-anak di belakang kalau ada yang pakai internet. Siapa tahu walaupun kita tidak bergabung di Zoom, tetapi mungkin HP kita aktif ngapain gitu ya. Siapa tahu aja ya, mohon maaf. Ya jadi kondisi teknis masih seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi sudah diubah ke ini, ada 2 kecepatan sebenarnya di internet kita di gereja ini. Satu kecepatan yang 2 Mbps, satunya lagi yang kecepatan normal tapi terbatas kuotanya. Tadi sudah sempat saya matikan ya routernya, cuman mudah-mudahan yang dipakai yang kecepatan normal itu ya, bukan yang 2 Mbps. Nah ini low lagi. Ya, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Mudah-mudahan paling tidak mudah-mudahan dengan adanya gambar itu bisa membantu menyambungkan ya. Terlebih kalau hati kita hati kita menangkap suara Tuhan, ya justru itu sebenarnya ya yang harus kita dapatkan saat kita ibadah. Bisa ditampilkan inilah paparannya pakai slide kayak kuliah. Oh sudah ya. Oh iya benar, saya yang belum melihat di situ. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya nyiapin satu topik sebenarnya ya, tetapi kemudian muncul hal ini bukan tadi pagi gitu ya, tentang menjadi satu ini gitu ya, dan akhirnya saya mempersiapkan dan rupanya ini berkaitan dengan apa yang dari sinode dan juga dari dari Bandung Pusat yang mengayomi di Palangkaraya, yaitu tentang kalau penatua Bang Leonardo Simangunsong itu dari Bandung, ia juga sebagai penasehat ya di Sinode GKKD, mengingatkan bahwa tugasnya gereja itu untuk memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Amin. Memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Tadi malam di Komsel Mahasiswa ada saudara kita ya, Eli. Entah kalau hadir di sini Eli, maaf saya enggak lihat tadi ya di ini. Membagikan di mana dia ada kesempatan untuk berdoa. Ini yang satu kesempatan yang tidak pernah kita duga-duga kapan datangnya kita diminta untuk berdoa. Ya mungkin untuk orang sakit, mungkin untuk orang yang kerasukan setan atau apa gitu ya. Tetapi justru kita memang dipanggil untuk memberitakan Injil dengan penuh kuasa.
Jadi tugas gereja memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Oleh karena itu kita, karena perintahnya seperti itu ya mari kerjakan. Dan kita harus siap untuk memberitakan Injil. Ada orang yang misalnya kalau saya mau beritakan Injil ya sudah, saya coret-coret saja dinding di kampus saya kan ya, percayalah kepada Yesus. Paling dikejar satpam, yang penting orang baca, percaya kepada Yesus kan gitu. Apa itu caranya memberitakan Injil? Atau dulu saya pikir ya udah bikin virus komputer aja biar nyerang aplikasi orang kan, yang penting muncul percaya kepada Yesus. Yesus jalan juru selamat dunia kayak gitu. Caranya metodenya seperti itu. Tuhan perintahkan kita memberitakan Injil dengan kasih dan kuasa ya. Dan topik ini supaya mereka semua menjadi satu, ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi sebelumnya saya mau cuplik satu berita ya dari internet mungkin minggu lalu ya. Tetapi ya silahkan di next. Ya, ini adalah peristiwa yang lagi ini sekarang, yaitu tentang banyaknya pengungsi dari Ukraina yang harus menjadi pengungsi, dan salah satunya mereka datang dengan kereta api itu ke Jerman gitu ya. Kalau Polandia sudah banyak, katanya sudah 10 jutaan mungkin ya, lebih kayak gitu kan ya. Nah, yang menarik ini waktu mereka ada yang tiba di Jerman, dan kemudian waktu di stasiun kereta di Jerman itu, masyarakat Jerman itu sudah menanti-nanti mereka. Terus pakai papan-papan tulisan gitu ya, one mother one child gitu ya, satu ibu satu anak. Maksudnya bahwa mereka dari keluarga-keluarga biasa datang bilang, di rumah kami bisa menerima satu ibu satu anak gitu kan. Ada yang muter muter one two two, itu bahasa Jerman gitu ya, saya nggak paham bahasa Jerman. Begitu. Nah, kalau tulisannya di bawah ini dari bbc.com gitu ya, ada yang homemade science can host 2 people. Saya bisa menerima 2 orang gitu ya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, ada ruangan besar kayak orang mempromosikan kos-kosan. Tapi ini enggak cari untung, enggak mau minta dibayar. Pokoknya mereka turun dari kereta bilang, ayo di rumah saya ada, bisa terima satu ibu satu anak gitu kan ya. Ada yang bilang juga 1 sampai 3 orang, anak-anak juga diterima, terserah mau sampai berapa lama, for as long as you want gitu kan ya. Ada lagi yang tambi-tambi gitu ya, kan tambi-tambi gitu ya, ada yang 70 tahun kan ya, ayo di sini terima. Loh, saya nggak lihat baca selanjutnya ini apakah dari gereja kah, atau bukan, saya nggak baca beritanya mendapatin itu dari asosiasi gereja atau apa, enggak. Tapi ya kalau secara kemanusiaan mereka bertindak seperti itu. Judulnya sih begitu ya, Germans welcome Ukrainian refugees by train. It could have been us. Itu bisa saja kita. Maksudnya kalau misalnya suatu kali Jerman juga mengalami perang dan mereka terpaksa mengungsi, ya itu bisa saja kita katanya. Ya karena prinsip yang seperti itu, akhirnya orang-orang Ukraina yang mengungsi ini, mereka bayangkan promosi bukan dari pemerintah, tapi dari warga masyarakat sendiri. Kayak promosi kos-kosan, tapi bukan untuk dibayar. Silakan tinggal di tempat kami. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ini terjadi dalam situasi perang, gitu ya. Ini terjadi dalam situasi perang, muncul hati yang peduli akan kemanusiaan, gitu ya. Tetapi kita mau belajar satu perkara ini. Ya, kita mau baca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Hal ini pun sudah disampaikan juga oleh Ko Adi ya, terkait cara hidup jemaat mula-mula gitu kan ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, mereka bersama. Ya, saya titik dulu. Jadi ada teks buku atau apa ya, dia tulis bahwa gaya hidup kekristenan mula-mula itu gaya hidup komunis.
Gaya hidup komunis itu kayak kita bisa pakai baju sama-sama. Saya di rumah, saudara-saudara saya, abang saya gitu kan ya. Saya bilang kita ini komunis di rumah ya. Iya, soalnya bajunya kakak saya kalau dia sudah nggak muat lagi, nanti saya yang bukan kakak yang nomor 2 yang pakai. Setelah kakak yang nomor 2, karena kami laki-laki semua, yang nomor 2 pakai, terus nggak dia sudah besar nggak muat lagi, saya yang pakai. Saya anak nomor 3. Jadi saya kebagian baju yang sudah berapa tahun umurnya. Gitu. Suatu kali saya bawa bajunya kakak saya yang pertama itu pakai kuliah di Bandung, terus ibadah di GKKD. Ya, tahu lah GKKD kan, tepuk tangan puji Tuhan dengan semangatnya. Sampai di rumah di tempat kos, saya buka baju, pas mau buka baju langsung robek dari sini. Seret. Saya bilang untung bukan pas tepuk-tepuk tangan itu di gereja. Karena itu kain sudah lama ya kan gitu. Nah tapi itu gaya hidup ya komunis. Jadi ya komunis itu bukannya salah, yang salah ateisnya karena mereka menolak, nggak percaya Tuhan. Tapi kalau gaya-gaya komunis ya bukan hanya di tengah-tengah kita atau gaya hidup jemaat mula-mula, milik bersama. Jadi saya tidak ada yang terlalu sejahtera, ada yang kurang sejahtera, miskin, nggak ada. Gayanya kira-kira seperti yang ditunjukkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Berhubung ini direkam, saya harus klarifikasi, kita tidak mendukung komunisme ya. Kita tidak mendukung komunisme, tetapi gaya kebersamaan itu ya seperti yang digambarkan di Kisah Para Rasul 4 32 sampai 37. Ayat 33 saya lanjutkan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bicara tentang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah itu artinya Bapak Ibu saudara-saudariku, walaupun saya cuma punya sedikit, tetapi saya enggak jadi saya aja kurang kayak gitu, enggak. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu dia enggak bilang bagi saya sedikit kurang, enggak. Ayo kita nikmati bersama. Itu gaya hidup yang melimpah. Bukan gaya hidup yang berkelimpahan, semuanya serba cukup sampai ya udah saya kasih ke sana kemari, enggak masalah, toh masih banyak cadangan bagi saya. Enggak. Gaya mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang enggak bicara karena saya punya banyak, saya punya 2 motor terus saya pinjamin 1. Enggak, ini bicara tentang apa yang saya punya, ayo silakan untuk kebaikan kita bersama. Itu gaya hidup yang kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Waktu minggu lalu atau kapan ya ayat ini dibagikan ya oleh Ko Adi. Pak Robert langsung nyentil saya. belum sampai di situ kita bangkit. belum ada yang jual tanahnya untuk dibagi-bagikan untuk jemaat. Gitu, belum sampai di situ kita ya. Mungkin belum sampai di situ ya, tapi mungkin dalam bentuk lain mungkin sudah ada gitu ya, cuma kita tidak yang di sini dicatat yang sampai jual tanah kayak gitu kan ya. Mungkin ada yang jual mobil atau apa. Kalau minggu kapan itu Ko Adi bagikan waktu orang mau KKR di Bandung, waktu itu kegerakan anak muda di Bandung awal mulanya gitu, mau bikin KKR. Yang mau bikin KKR ini pelajar dengan mahasiswa, nggak banyak sumber dananya, tapi mereka harus sewa tempat apa semua. Terus mereka berdoa, tapi mereka juga memberi apa yang mereka bisa sumbangkan supaya ada dana untuk KKR. Jadi lucu ya, ada yang jual kalkulator, aduh siswa atau mahasiswa jual kalkulator itu kayak apa gitu, kan mau dipakai untuk kuliah. Ada yang jual pulpen, katanya itu pulpen apa sih, emang pulpen mahal, paling dapat Rp1.000, tapi keinginan hatinya untuk pokoknya harus ada yang saya berikan. Itu kegerakan, itu indikasi kegerakan, itu tanda-tanda bahwa umat Tuhan sedang mengalami kegerakan, sehingga gaya hidup jemaat mula-mula itu terlihat di situ. Tidak ada yang bilang ayungku tuh, ayung, apa yang benar ya, ayung atau ayungku gitu. Ini milik saya, ini milik saya. 35 gitu ya. 36. Demikian pula dengan Yusuf
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, yang terjadi pada zaman rasul-rasul ini memang ada satu kondisi di mana umat Tuhan itu dianiaya, tertekan, kondisinya seperti itu. Tetapi mereka yang mengalami kasih Kristus itu dalam kondisi yang tertekan, mungkin susah untuk mereka. Aduh, kita nggak bisa. Mungkin kalau kita beli ke sana, bagi orang lain mungkin dibilang harga minyak goreng misalnya 14.000 kan gitu ya. Terus kalau kita ditahu orang Kristen dikasih harga 100.000 kan misalnya kayak gitu kan ya. Akhirnya susah jadi kita dapatin barang-barang. Yaudah, ini kondisi-kondisi umat Tuhan di zaman mula-mula seperti itu. Mereka tidak leluasa sekali. Dan akhirnya kondisi perjuangan itu yang salah satunya yang mendorong mereka, ayo saya nggak mau lihat ada saudara-saudari saya ini mengalami kesulitan. Apa yang saya bisa bantu, saya mau berikan. Gitu ya. Karena apa? Ya karena hati mereka sudah diubahkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu indikasi, tanda bahwa gereja Tuhan, bahwa umat Tuhan sedang mengalami kebangunan rohani adalah seperti pola di Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 ini. Cara hidup mula-mula. Selama masih ada gaya yang bilang, pokoknya saya sudah capek kerja, ini hanya bagian saya apa semua. Enggak mau tahu, atau saya cukup memberikan sebegini-begini, harus pakai hikmat apa semua. Saya nggak bilang bahwa itu bukan ciri-ciri terjadi kebangunan rohani, saudara-saudaraku, tetapi masih ada perkara lain yang menjadi prioritas lebih tinggi daripada kegerakan yang digerakkan dari Tuhan. Gitu. Kembali ke perkara di Ukraina ini, gitu ya. Ini situasi perang dan bangsa Jerman yang menyambut itu bilang itu bisa saja kita bisa senasib seperti itu, ya, karena situasi perang. Nah, situasi yang mirip-mirip itu terjadi di Kisah Para Rasul 4 itu, kondisi jemaat mula-mula. Satu kondisi yang sama-sama, ayo kita senasib sepenanggungan, kita saling menolong gitu. Demi apa? Ya kalau di yang bangsa Jerman itu sama Ukraina kita kurang tahu ya, dan kita nggak membahas di sini, itu pasti demi kemanusiaan. Tetapi di Kisah Para Rasul 4:32 itu demi apa? Demi kasih Kristus yang ada di tengah-tengah gerejanya. Bagaimana orang sudah dilepaskan dari ikatan terhadap harta benda duniawi seperti itu. Amin. Amin. Jadi Pak Robert nyentil saya belum sampai di situ kita. Saya harus akui gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan Roh Kudus sedang membawa saya dan engkau, kita gereja Tuhan harus masuk dalam perkara-perkara yang seperti ini. Oleh karena itu mungkin bagi kita bilang, emang siapa gitu yang mau jual mobilnya, siapa gitu yang mau jual tanahnya, sudah capek-capek kredit lagi gitu. Terus tetapi saat Roh Tuhan melakukan kegerakan, saudaraku, itu tidak ada yang mustahil. Dan itu kalau Rasul Paulus bilang, pengenalan akan Kristus itu mulia sekali bagiku, sehingga apa yang kumiliki itu kuanggap sampah, nggak ada apa-apanya. Itu ya. Jadi ini ciri-ciri, indikasi lah ya, indikasi tanda-tanda bagaimana kebangunan rohani itu terjadi baik untuk gereja Tuhan maupun pribadi-pribadi. Lihat apa yang lebih prioritas di hati saya dan engkau, saudaraku. Apakah kita lebih leluasa sama seperti janda miskin itu, dia ngasih hanya 2 peser. Orang-orang lain bilang, sedikit sekali, masa dia ngasih cuma segitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, yang dia berikan itu semua dari penghasilannya. Ibarat kalau misalnya saya gaji 5 juta sebulan, ambil 5 juta ngasih ke gereja. Terus besok suami istri, anak-anak mau makan apa? Dari Tuhan. Orang bilang, pakai ini dong, pakai ini. Bukan begini ya, Ma. Pakai ini kan gitu kan. Tapi janda miskin itu yang dikerjakan. Dia kasih semua. Orang-orang kaya yang melihat gitu, terlalu sedikit. Ya, dia sih mungkin ngasih lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang diberikan oleh janda miskin. Tetapi cadangannya, tabungannya apa semua masih banyak. Nah, si janda miskin dia
Ya ini bagi saya kebebasan finansial seperti itu. Dia bisa leluasa kerjakan dengan finansial yang dia miliki untuk apa yang Tuhan perintahkan bagi dia, saudaraku. Itu juga yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 4. Itulah kebebasan finansial. Di situ ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tidak ada yang merasa kaya, tidak ada yang merasa miskin. Gitu ya. Mungkin karena keturunan, mungkin karena apa warisan apa semua, ada yang memang kaya, ada yang miskin. Tetapi mereka bilang ya enggak, harus sama-sama kita hidup menikmati. Saudaraku, ya itu. Jadi ada satu kondisi di mana terjadi lebih mudah terjadi kesehatian. Kondisi fisik, tetapi ya kalau kondisi fisik maksud saya seperti ini. Di Palangkaraya contohnya, saya kerja di Bapeda, ada yang namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jadi mungkin dari Kelurahan Bukit Tunggal di tempat kita di Manjuhan ini kumpul, ayo kita mau bangun apa ya di sini. Oh nanti kita perlu jalan ini diperbaiki apa semua. Nah itu musrenbang, masyarakat dikumpul. Jadi kan sebenarnya bagus tanya masyarakat. Nah cuman karena pengalaman tiap tahun seperti itu, akhirnya waktu kumpul lebih banyak PNS-nya yang hadir daripada warga masyarakatnya. Apakah orang Indonesia atau secara khusus di Palangkaraya sudah jadi acuh tak acuh? Ya enggak, kita kan warga masyarakat yang baik dan apa ya puasa lira apa istilahnya. Bapak Ibu saudaraku, apakah orang-orang di negara maju kayak di Belanda itu jauh lebih cuek dan individualis daripada kita? Ada satu kondisi, kalau misalnya mereka, contoh misalnya di Rotterdam, maaf saya cuma ngomong begitu ya, pernah baca aja gitu. Kalau mereka disuruh kumpul, ayo kita kumpul untuk rapatkan kebutuhan dan kondisi kita. Kita mau bicara tentang apa? Itu. Permukaan air laut itu sudah lebih tinggi 4 meter daripada tanah kita. Kita kumpul yuk, kita bicarakan, kumpul semua orang gitu. Ya, karena memang jelas-jelas di situ mereka lihat, waduh air laut tinggi. Kalau kita nggak bahas ini mati kita semua ya, karena kebutuhan yang memang disadari semua. Gitu. Lebih mudah di sana ya. Jadi saudara-saudara saya mau bilang bahwa kalau ada kondisi fisik yang menekan, seperti mungkin misalnya di Ukraina, di Jerman tadi, atau mungkin di Kisah Para Rasul tadi, jemaat Tuhan itu dianiaya, dikucilkan apa semua, maka rasa persaudaraan itu menjadi lebih mudah muncul gitu ya. Tetapi apakah kita perlu dihajar Tuhan dulu untuk mengalami itu supaya muncul rasa persaudaraan? Saya juga nggak peka juga dengan kebutuhan saudara-saudari saya yang berkekurangan. Ya udah, mau minta Tuhan hajar kah? Dihabisin hartamu atau dihabisin posisimu apa semua sampai kau, oh ya Tuhan perlu. Kan enggak perlu ya. Satu perkara yang dialami oleh jemaat Tuhan di Kisah Para Rasul 4 itu bukan karena mereka kondisi yang teraniaya itu, saudaraku, tetapi karena kebangunan rohani. Tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan, dalam hati mereka. Dan itu yang menggerakkan mereka. Bukan semata-mata karena tekanan-tekanan fisik. Itu yang terjadi. Mari gereja Tuhan, kita mengingatkan, sudah 2 kali ya sebenarnya ini topik khotbah yang tidak terjadwal karena sudah dibahas sama Ko Adi. Tetapi saya diarahkan untuk membagikan perkara ini. Secara khusus kita di GKKD Palangkaraya gitu ya, jemaat Tuhan, mari kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus gitu ya. Mungkin bagi kita belum terbayangkan gimana sih, ada orang yang mau jual rumahnya gitu supaya bisa untuk kesejahteraan bersama. Mungkin bagi kita belum terbayangkan, tetapi kalau Roh Kudus sudah pimpin kita untuk masuk, kita akan memahami perkara itu. Yang paling tidak hati saya dan engkau terlepas dari semua perkara-perkara yang sia-sia. Saya mau mempertahankan harta di dunia ini hanya sampai berapa lama misalnya. Oh iya, saya kan harus berhitung untuk anak saya apa semua. Oh nanti dia sekolahnya gimana? Saudara-saudaraku, orang tapi melangkah dengan iman ya. Saya selalu begini, ingat,
Papa mama saya dulu nggak siapin beasiswa untuk saya. Bahkan nggak ada warisan untuk saya. Saya nggak pernah nuntut itu harta di Makassar itu, nggak. Siapa yang mau pakai sini? Tapi saya ada kesempatan untuk kuliah S2. Satu hal yang saya nggak pernah bayangin. Sampai ke luar negeri lagi gitu ya. Kalau dihitung kira-kira biayanya hampir 250 juta. Dari mulai kursus bahasa Inggrisnya, itu kursus bahasa Inggris yang super intensif di ITB waktu itu ada 5,5 bulan. Terus kuliah di Bandung di ITB S2 gratis, terus di Belanda gratis. Saya bilang, dapat duit dari mana? Saya nggak pernah rencana, nggak ada tabungan apa semua. Tapi saya bisa. Nah, sekarang saya mulai pikir, nanti Andre kuliahnya kayak apa ya? Saya belum punya tabungan. Tapi saya harus belajar bagaimana Tuhan memimpin dan mencukupkan saudaraku. Jangan saking terlalu, aduh nanti anak-anak saya, nanti harus saya menabung gini-gini. Sampai hati begitu terikat dan tidak bisa lagi dengar suara Roh Kudus untuk masuk mengalami kebangunan rohani ini. Tuhan bilang, ya ini ciri-ciri indikasi ya satu kegerakan. Ya, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang pasti terkait hati saya dan engkau. Kita dibebaskan gitu ya. Dibebaskan dari individualis apalah istilahnya, atau ego, hanya memperhatikan diri sendiri. Saya nggak bilang juga bahwa setelah khotbah ini nanti silakan kita saling jual harta gitu, kita saling menampung, kita buka rumah apa semua, enggak saudaraku. Tetapi percuma kita lakukan itu kalau bukan dari hati dan kegerakan Roh Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan pagi hari ini, kalau Tuhan berbicara seperti ini, kita percaya bahwa Roh Tuhan yang akan pimpin kita untuk masuk mengalami hari-hari yang seperti ini saudaraku. Jadi mari lepaskan di hati saya dan engkau semua perkara-perkara yang terkait ya karena mengejar harta duniawi lah orang menyusahkan dirinya dan dengan berbagai persoalan. Apapun itu ya, baik itu karir, itu jabatan, usaha, apapun. Puji Tuhan. Next. Nah, ini keterkaitannya dengan pemberitaan Injil yang penuh kuasa. Di Yohanes pasal yang 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus jika kamu saling mengasihi. Yesus Kristus diberitakan saat murid-murid Kristus hidup saling mengasihi. Nah, hidup dalam kasih persaudaraan itu menyebabkan pemberitaan Injil yang penuh kuasa. Amin. Itu yang di Yohanes 13 ayat 35. Hidup dalam kasih persaudaraan itu pemberitaan Injil dengan kuasa. Penatua Bang Leo dalam doa para hamba Tuhan ya, para pendeta, penatua, pendeta muda sinode GKKD hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Saya ada izin nggak ikut PD gitu ya, PD Jumat karena itu. Jadi Bang Leo ngomong begini, Bapak Leo Simangungunsong ya, langsung, ayo sinode GKKD, jangan main iri hati, jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan di tengah-tengah kita, maka kita akan memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Saya dengar kayak gitu, emangnya di sinode ada sedang ada perselisihan kan? Saya nggak dengar tuh kayak gitu kan ya. Tapi penatua nggak akan ngomong sembarangan. Nah, ya udahlah urusan sinode gitu. Kita di rumah Tuhan di tempat ini, saudaraku. Tugas kita adalah memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Amin. Dan ya Tuhan ajarkan dan ingatkan kita hari ini, pagi ini, untuk kita mengerjakan pemberitaan Injil dengan kuasa itu, maka hidup dalam kasih persaudaraan itu satu syarat yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Jadi saling keterkaitan. Begitu juga waktu kita hidup dalam misi untuk memberitakan Injil, sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 4. Karena misi mereka untuk memberitakan Injil itu yang membuat mereka saling menjagai, saling mengasihi, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Itu timbal balik gitu ya.
Kalau misi saya untuk saya bisa karir saya sukses di pemerintah kota Palangkaraya, aduh, nggak bikin beban pikiran aja mikirin pelayanan lah, pelajar lah, mahasiswa lah, profesi lah, keluarga gitu kan. Habis saya juga perlu dong karir saya, ya silahkan gitu ya, tidak ada yang larang. Masing-masing gitu ya, aduh usaha saya ini kayak gini kan ya, aduh saya nggak ada waktu lagi. Saya nggak bilang menghilangkan profesionalisme sehingga Pak Beri akan sering tutup warungnya karena kunjungan ke sana kemari. Ya, nggak usah buka warung kalau kayak gitu. Jadi pendeta aja sekalian. Tapi kalau panggilannya untuk usaha, entrepreneur, Roh Tuhan pasti akan bimbing saya dan engkau untuk kita mengerjakan panggilan kita masing-masing, saudaraku. Jaga hati gitu ya. Jadi sekali lagi, hidup dalam kasih persaudaraan itu yang akan membuat kita memberitakan Injil dengan penuh kuat kuasa. Dan sebaliknya, kita akan memberitakan dengan kita, hati kita misi untuk memberitakan Injil, maka kita akan hidup. Nggak ada lagi yang namanya kita mau berdoa untuk kota Palangkaraya, tapi saya cuma mikirin profesi saja. Apa yang dikerjakan sekolah minggu? Nggak mau tahu. Apa yang dikerjakan oleh pelajar? Nggak mau tahu. Saya pokoknya fokus ke kampus-kampus saja kan ya. Nggak bisa gitu. Ini masih skala kecil. Belum bicara skala sinode, belum bicara dunia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, satu perkara secara khusus kita di Gereja Kristen Kemah Daud, ya pagi ini saya diingatkan, ya kita sama-sama mau diingatkan oleh Tuhan, kita mau koreksi jika ada perkara-perkara yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, memang contoh saja paling sederhana, kita memang ada pelayanan anak-anak, ada pelajar, ada mahasiswa, ada profesi, ada keluarga, ada misi. Tetapi jangan itu membuat kita menjadi sangat terkurung di pelayanan masing-masing seperti itu. Ya, pokoknya misalnya pelajar harus bangkit, harus sukses kayak gitu. Yang lain, jangan ya, kita diingatkan. Walaupun memang saya sendiri tidak bisa bagi waktu untuk semuanya, tetapi hati saya dan engkau ini harus hangat ya, terbuka untuk semuanya. Amin. Kita bisa saling dukung. Ini baru bicara GKKD. Belum bicara bagian tubuh Kristus yang lain. Jangan saking kita ini akhirnya jadi eksklusif seperti itu ya. Di tempat kita ini ada pelayanan seperti ini, di tempat ini. Kalau mau eksklusif kita nggak ada apa-apanya, masih banyak yang lebih bagus gitu ya. Tetapi sekali lagi saudaraku, belajar dari perkara-perkara kecil, mulai belajar dari rumah kita ya, di rumah sendiri, mulai belajar dari lingkungan, mulai belajar dari gereja, sampai kita di bawah Tuhan untuk memahami, itu gereja Tuhan, tubuh Kristus juga, apa yang bisa kita bantu gitu ya. Nah, tapi yang boro-boro gitu, apa yang kita bisa bantu? Antar segmen, antar komsel saja, ya kita harus saling memperhatikan gitu ya. Amin. Ya, misinya untuk Injil diberitakan dengan penuh kuasa, bukan perkara-perkara yang lain. Kalau bicara hidup bermekasih mah, anak-anak geng juga, geng motor juga misalnya punya persaudaraan yang begitu kuat. Jangan coba ganggu salah satu dari mereka. Mereka bisa serahkan nyawa untuk membela teman-temannya. Tetapi ya karena motivasi, bukan karena demi pemberitaan Injil. Ya, gereja Tuhan tugasnya memberitakan Injil. Amin. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, ya itu tidak melakukan panggilan gereja. Syaratnya untuk kita bisa memberitakan Injil dengan penuh kuasa, kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Indikasinya hati saya dan engkau terbebas dari semua perkara untuk ego-ego, memikirkan diri sendiri. Kita mau baca dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 18 sampai 26. Ini bagian dari doa Yesus. Ya. Ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Ini doa Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka menjadi satu. Amin. Kita gereja Tuhan menjadi satu. Ya. Ya itu hal yang besar. Kita persempit, bukan mempersempit pikiran. Di kita, di rumah Tuhan tempat ini, belajar dari perkara-perkara kecil. Kita ini satu, amin. Kalau ada yang sakit, yang lain jangan bilang, wah syukur saya nggak sakit. Kalau ada yang sakit, ada yang berkekurangan, ayo mari kita mau kerjakan sama-sama. Kita mau bantu, kita mau tolong, kita mau pusing sama-sama gitu. Kita mau pikirin. Ya itu pesan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Ya siapa yang berbahagialah mereka yang mendengar dan percaya dan melakukannya, menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ini satu, ya. Mungkin secara karakter di antara saudara-saudari di sini ada yang jauh lebih baik dari saya, sifat saya gitu ya. Saya orangnya agak kurang sosialis. Ada mungkin di antara kita yang lebih sosialis. Kalau Dewi ini, Dewi orangnya tipenya sosialis gitu ya. Banyak memperhatikan orang. Saya itu agak cuek orangnya gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang berlaku bagi kita sama, saudaraku, gitu ya. Mungkin bagi engkau yang memang sifatmu lebih sosialis, lebih mudah memahami perkara ini, lebih tergerak. Nah, bagi saya mungkin gimana caranya? Gimana? Tetapi kita murid Kristus sama-sama. Kita mau aminkan, kita mau taati, kita mau tunduk, walaupun mungkin itu agak kurang nyambung dengan kerangka berpikir atau logika atau apa masing-masing ya saudara-saudaraku. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya sekedar ayo khotbahkan perkara ini, enggak. Kalau Tuhan suruh bicara perkara itu, kalau Tuhan yang sudah bicarakan, artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas jemaatnya. Enggak bilang, terserah kamu mau khotbah apa aja, yang penting ambil dari Alkitab. Enggak seperti itu. Saya enggak percaya seperti itu. Tuhan yang sedang ngerjain. Apa yang Tuhan kerjakan di GKD Palangkaraya berbeda dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin di GBI Marina Permai, kalau ada ya. Mungkin beda dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini di GPDI. Ya, Roh Tuhan sedang bekerja, mungkin topiknya berbeda, tetapi saat Tuhan berbicara tentang sesuatu hal di atas jemaat, artinya rohnya sedang memproses jemaat itu, saudaraku. Dan kita hari ini, bahkan bukan cuma minggu ini ya, beberapa minggu ini selalu diingatkan. Dan ujung-ujungnya terkait dengan tugas gereja, memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Kita harus hidup dengan kasih persaudaraan, karena kita ini satu. Amin. Iya, kita juga baca dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jangan ada perpecahan di antara kamu,
Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, ini ayatnya masih ada kelanjutannya ya. Tetapi yang saya mau sampaikan bagi baca kembali itu di ayat yang ke-10. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Memang topiknya ini tentang murid-murid PA ya. Oh, saya ini anak PA-nya ini, kan saya anak PA-nya Paulus, saya anak PA-nya Apolos. Saya anak PA-nya Yesus Kristus. Wah, luar biasa sudah. Mundur aja semua itu. Anak PA-nya Yesus Kristus. Oh, saya anak PA-nya Pak Penatua Timotius Chandra. Saya anak PA-nya Bang Leo. Saya anak PA-nya Yesus Kristus. Sudah selesai. Yang lain mundur gitu ya. Ya, diingatkan jangan sampai ada perpecahan. Ya, apapun latar belakangnya. Ada saja perpecahan di antara kita itu sudah menjadi satu kekalahan. Ya, ada perselisihan aja di antara gereja sudah menjadi satu kekalahan. Kenapa? Ya, kita disyaratkan memberitakan Injil penuh kuasa, itu harus ada satu kasih persaudaraan di antara saya dan engkau, saudaraku. Jadi kalau kita mau masuk ke kampus-kampus, ingat perkara ini gitu ya. Mau tembus kampus mana? Harus di antara komsel mahasiswa itu muncul kasih persaudaraan gitu ya. Mau tembus sekolah-sekolah gitu kan ya. Iya ya, sekolah-sekolah. Saya jadi ingat banyak dulu yang dari SMA 5 gitu ya. SMA 5 yang akhirnya bawa anak PA-nya, anak-anak ini adik-adik kelasnya apa semua. Siapa lagi yang ada ya sekarang gitu ya, banyak gitu ya. Itu pelayanan pelajar gitu ya, saudaraku. Ada SMA 4 gitu ya dulu. Ayo mari kembali, Tuhan ingatkan memberitakan Injil dengan penuh dengan penuh kuasa. Harus ada kasih persaudaraan di tengah-tengah saya dan engkau supaya senjata kita tidak tumpul gitu ya. Jadi no way untuk perpecahan. Amin. Jaga hati ya. Terakhir dari Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita satu, ya. Tuhan Yesus juga dipersiapkan untuk dalam pernikahan anak domba juga dengan satu mempelai, gitu ya. Satu mempelai gereja Tuhan, ya kita semua di mata Tuhan kita ini satu, gitu ya. Jadi sia-sia saja kalau misalnya kayak saya lebih hebat dibandingkan Pak Robert, saya kayaknya lebih hebat, jauh lebih hebat. Gitu gini. Di mata Tuhan enggak, itu satu semua. Tidak ada satu saling melengkapi satu bagian. Tidak ada yang bilang mau sehebat-hebatnya apa. Misalnya di bagian tubuh saya ini, yang tampil hampir tiap minggu itu wajah saya. Apakah wajah saya bilang, oh saya lebih hebat daripada kaki? Kaki nggak pernah disorot. Nggak lihatan kamera kan. Kaki nggak pernah disorot, yang muncul wajah. Apa bisa begitu? Nggak bisa, saudaraku. Gitu ya. Kita satu, amin. Kita katakan sama-sama, kita satu. Kita satu, amin. Puji Tuhan. Sorry, Pak Penatua yang ngajari saya bilang gitu. Ya,
kita satu gitu ya. Jadi saudaraku, dan saat firman Tuhan sudah diberitakan, maka roh Tuhan yang akan selalu mengingatkan saya dan engkau gitu ya. Walaupun mungkin kita kerja mengerjakan pelayanan di kampus mahasiswa, atau mungkin mengerjakan pelayanan di pelajar, tetapi kita ingat ada segmen yang lain. Oh, itu bagian gitu ya, kita saling doakan. Belum lagi saat kita kerjakan bersama-sama bersatu hati di rumah Tuhan GKD Palangkaraya, kita ingat ada saudara kita di tempat yang lain, mungkin beda nama gitu ya, tapi itu juga murid-murid Kristus. Saat kita di kota Palangkaraya ini sudah bersahati, ada saudara-saudara kita di Sampit, ada mungkin di Muara Tewe, di mana. Dan Tuhan yang akan membawa kemuliaan gerejanya itu terjadi, itu pada harinya nanti. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, suara-Mu Tuhan bagi gereja-Mu pada siang hari ini secara khusus untuk kami di GKD Palangkaraya. Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan satu perkara ini, artinya bahwa roh Tuhan yang mengerjakan membawa kami masuk dalam satu perkara yang baru Tuhan, di mana kami akan memberitakan Injil dengan penuh kuasa Tuhan. Saat kami Tuhan tinggal dalam kasih persaudaraan, dan saat misi kami dalam hidup kami dalam gereja juga Tuhan untuk memberitakan Injil, maka kami akan menampilkan hidup yang saling mengasihi dalam kasih persaudaraan yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah menyingkapkan kebenaran firman-Mu, juga pertolongan Tuhan atas hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk apa yang boleh kami terima, bahwa kami adalah satu di dalam Kristus. Saudara, di mana kami saling melengkapi satu dengan lainnya. Kami belajar Tuhan sebagai bagian dari tubuh Kristus, kami boleh berfungsi semua Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan taruhkan kami. Mari Tuhan, buat kami boleh berfungsi. Kami tidak iri terhadap panggilan rekan-rekan kami ataupun saudara-saudara kami Tuhan, tapi kami belajar untuk setia pada panggilan kami, di mana Tuhan tempatkan kami di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami, mengembalikan perpuluhan kami, bahkan buah sulung kami mau persembahkan semua itu kepada Tuhan. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu yang mengelolanya Tuhan. Hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi, itu selalu ada atas hidupnya, sehingga diberikan kebijaksanaan di dalam mengelola keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan buat petugas kita mau angkat pujian, Tuhan Kau berikan cinta-Mu. Bagian rapnya saja. Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kita
mendengarkan pengumuman? Ya, puji nama Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada? Ada? Cung? Cung. Si Reno ya, Dewa. Si Reno udah berkali-kali katanya. Ya, puji nama Tuhan. Saya nggak lihat tapi oh ya, ya kami menyambut bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali hadir di Zoom ini maupun di tempat ini. Berharap bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi di waktu-waktu yang akan datang boleh hadir lagi bersama-sama beribadah dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Next. Ya, untuk persembahan syukur yang tadi sudah dikumpulkan, untuk yang hybrid yang onsite di sini sudah dikumpulkan bagi Bapak Ibu yang tidak ada di tempat ini, boleh mengumpulkan persembahannya diberikan kepada bendahara atau langsung ditransfer ke rekening seperti yang ada di dalam pengumuman. Next. Ya, jadwal pelayanan seperti yang sudah bisa kita lihat bersama di layar, ibadah minggu onsite dan online ada jam 9 pagi, kemudian sekolah minggu jam 7.30 masih online, kemudian persekutuan doa pada PD Jumat biasanya jam 18.30 online gitu kan ya. Kemudian komsel keluarga ada online dan onsite, kemudian pada hari Sabtu jam 7 malam, kemudian komsel profesi setiap hari Rabu jam 6 malam online, kemudian komsel mahasiswa pada hari Sabtu jam 5 itu ada online dan onsite. Kemudian untuk komsel pelajar pada hari Selasa jam 5 sore online dan onsite. PD mahasiswa pada hari Kamis jam 6 itu online. Jadi mari Bapak Ibu boleh bergabung dalam persekutuan doa maupun ibadah maupun komsel. Persekutuan doa maupun komsel, silakan sama-sama kita bertumbuh. Demikian juga dengan kelas pemuritan itu bersama dengan kelompok PA-nya maupun pembimbing rohaninya. Next. Ya, untuk hari ini keluarga Koadi dan Bapak Immanuel Victor hari ini melayani di pelayanan di Bukit Lumut. Bukit Lumut. Jadi kita berdoa semoga perjalanan mereka boleh lancar dan boleh tiba di sana memberkati jemaat yang ada di Petuk Bukit. Puji nama Tuhan. Ada Bukit Lumut. Oh, saya itu salah terus. Hampir mirip gitu kan ya. Jadi dan tetap semangat dan antusias. Tetap jaga prokes. Pandemi belum berakhir. Apapun yang terjadi kita tetap antusias dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau ada tambahan? Enggak ada. Kalau enggak ada, mari kita sama-sama saya undang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Hanya bagimu, hanya bagimu segala hormat, segala pujian, hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Rabasena kirana, oh rabana nasekira lagamu, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami umat-Mu, kami boleh menyelenggarakan ibadah ini ya Tuhan. Semuanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima segala puji-pujian kami Tuhan. Semua tari-tarian, semua musik kami Tuhan, semua yang kami persembahkan bagi-Mu. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu, perkenan-Mu Tuhan, saat kami bersekutu dalam nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua jawaban yang Tuhan sampaikan bagi kami pribadi lepas pribadi atas pergumulan-pergumulan kami ya Bapa selama kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan, yang menghiburkan kami. Terima kasih untuk jamahan-Mu ya Roh Kudus atas kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, siang hari ini kami berdoa mendukung untuk keluarga Koadi Tuhan, juga bersama Bapak Ricci Tuhan yang sedang melakukan perjalanan ke Bukit Lumut. Tuhan yang pimpin sertai mereka Tuhan, dan Bapa di sorga juga pelayanan di sana. Mari Tuhan Engkau yang nyata kehadiran-Mu Tuhan yang memenuhkan sukacita jemaat-Mu di sana ya Bapa di sorga. Untuk keluarga-keluarga yang ada di Bukit Lumut, Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang kuatkan mereka senantiasa menerima pertumbuhan yang daripada Engkau, dan mereka terus setia ya Bapa. Dan Bapa di surga, pakai mereka Tuhan untuk menjadi kesaksian Tuhan, untuk Engkau membawa Tuhan juga orang-orang yang lain. Banyak Tuhan, baik dari dusun Bukit Lumut maupun dari dusun-dusun sekelilingnya ya Bapa, membawa keluarga besar mereka Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan yang meneguhkan pelayanan di Bukit Lumut ini Tuhan. Demikian juga pada saatnya nanti keluarga ini akan kembali Tuhan ke Palangkaraya. Bapa di surga, Engkau juga menjagai mereka, memimpin mereka tiba di Palangkaraya tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk pelayanan jemaat Tuhan di Kasongan yang dilayani ya Bapa di surga, daerah Katingan. Bapa di surga Tuhan yang sudah buka jalan Tuhan untuk Injil Tuhan diberitakan melalui keluarga Koadi, juga saudara-saudari kami Tuhan dari Palangkaraya. Tuhan yang keteguhkan Tuhan jemaat di sana ya Tuhan, supaya sungguh apa yang mereka cari selama ini Tuhan mereka temukan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, semua planning, semua rencana-rencana peneguhan jemaat di sana kami berdoa menyerahkan semuanya. Apa yang menjadi rencana Kristus kepala gereja itulah yang sungguh terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan dikatingan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga saudara kami yang ada di Laman Baru ya Bapa di surga, untuk Pak Budi sekeluarga, semua pekerja-pekerja di sana, leaders Tuhan. Bapa, pengurapan Tuhan, sukacita yang lebih-lebih lagi Tuhan, bekerja Tuhan di antara jemaat Tuhan di Laman Baru Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan pada waktu Tuhan nanti kami boleh kunjungan kembali ke Laman Baru ya Bapa di surga, bertemu dengan jemaat
Tuhan di sana dengan satu sukacita yang besar dan terlebih membawa pesan firman Tuhan yang daripada Allah Bapa sendiri untuk meneguhkan jemaat Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ya Allah Bapa kami, Tuhan juga yang sudah mengutus kami hari-hari ini. Kami boleh berada Tuhan di tengah-tengah profesi kami. Kami berada Tuhan di tengah-tengah lapangan pekerjaan kami, bidang usaha kami, tengah-tengah lingkungan keluarga kami Bapa, keluarga besar kami, teman-teman kami di kampus, teman-teman di sekolah ya Tuhan, di kantor. Bapa kami berdoa Tuhan untuk Engkau yang sudah mengutus kami dan kami sungguh menjadi saksi Kristus yang memberitakan Injil dengan penuh kuasa di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memenuhi hati kami, hidup kami dengan penuh dengan kasih Tuhan, sehingga sungguh kami menjadi saluran kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang Tuhan yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa juga ya Tuhan saat kami memberitakan Injil Tuhan yang sungguh menyertai dengan tanda-tanda dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa untuk kami gereja-Mu sungguh menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, supaya baik kami secara korporat juga pribadi lepas pribadi, sungguh Tuhan tidak ada waktu-waktu yang kami sia-siakan, tetapi Tuhan mau pakai bejana hati kami untuk kami berseru-seru di hadapan Tuhan, bersyafaat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan, bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, jika ada perkara-perkara yang hari-hari ini membuat hati kami tidak sensitif mendengar suara Roh Kudus, kami berdoa semua kuasa-kuasa itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh kami lebih rindu mendengar suara Kristus daripada perkara-perkara yang lain yang lalu lalang di pikiran dan hati manusia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Mari kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Engkau yang sudah mengerjakan perkara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Engkau sudah siapkan masa depan bagi kami. Semua berkat rohani Tuhan sudah berikan, kami sudah terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak berkekurangan satu apapun dan Engkau tidak berutang apa-apa Tuhan. Semuanya sudah selesai oleh karena karya Kristus di kayu salib. Dan ya Bapa, saat Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini, kami percaya Tuhan sendiri akan melatih kami dan Tuhan sendiri akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan percaya, dengan sukacita kami mau melangkah, kami mau meraih semua janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dalam rumah tanggamu, melalui usahamu, melalui pekerjaanmu, melalui studimu, pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk semua pergumulan-pergumulan yang hari-hari ini Tuhan izinkan kami hadapi, baik di tengah-tengah bidang usaha kami. Kami sungguh percaya Tuhan yang sudah sediakan solusi dan pembelaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk anak Tuhan yang sedang mengerjakan tugas akhir, yang sedang bergumul dengan studi mereka Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyiapkan jalan keluar, solusi Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini Tuhan. Kami akan selesai Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan kami pulang dari menjuhan ini Tuhan ke tempat kami masing-masing. Demikian juga kami yang ada di rumah-rumah ya Bapa di surga. Kami senantiasa dengarkan utusan yang suara Tuhan mengutus kami Tuhan untuk kami terus bekerja memberitakan Injil Tuhan dengan penuh kuat kuasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Mama Met, Mama Ricci. Selamat hari Minggu semuanya. Bang Jepri, Tina, Bu Nurwasinta, Rika. Selamat hari Minggu. Bang Aja, apa kabar?